Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, pertama saya akan awali dengan absen. Jika mikrofonnya bermasalah, persilahkan untuk menjawab di kolom chat. Yang pertama, Arif Hidayat. Ya, mungkin ada gangguan. Ivan Septian. Hadir Pak. Reza Rikiana. Hadir. Kurnia Lamsyah. Hadir. Ya, Barul. Ya, Barul dulu. Hadir Pak. Oke. Baik, sekian untuk absensi hari ini. Ya. Pembahasan kali ini akan berisi mengenai perkenalan dengan desain grafis dan perangkat lunak pengolah desain grafis. Tapi sebelum itu saya akan mulai dengan cerita-cerita sedikit. Sekarang ini kan sedang masa-masanya pandemi. Bencana seperti ini dulu pernah terjadi jauh sebelum teknologi sudah seperti sekarang. Pandemi yang saya maksud itu dulu dinamakan Black Death atau yang di Indonesia biasa dikenal dengan penyakit pes. Ini yang berasal dari kutu tikus. Seantero Eropa geger pada waktu itu. Namun lambat laun penyakit tersebut berhasil diatasi dan jadilah seperti sekarang ini. Nah, jadi di antara suasana yang tidak mengenakan seperti ini, kalian hendaknya bersyukur atas apa yang terjadi. Ingatlah, sesuatu yang hilang darimu pasti akan kembali dalam wujud yang lain. Semoga suatu saat nanti kalian dapat memperoleh ganti yang lebih baik dari pembelajaran hari ini. Menurut saya sendiri, pembelajaran daring itu cukup menyulitkan. Namun itu tidak menjadi alasan bagi kalian untuk rebahan sepanjang waktu. Tidak. Jangan sampai satu hari pun terlewat tanpa adanya aktivitas produktif. Ya, tadi ada sedikit. Nah, pembelajaran ini bisa banget nih jadi salah satu kegiatan kalian untuk mengisi waktu luang di masa pandemi ini. Daripada rebahan saja ya kan. Nah, pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kalian sekalipun bukan sebagai desainer atau seniman. Kalian tetap bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Tetap semangat dan jangan menyerah. Baik, untuk pembelajaran hari ini akan segera kita mulai pembahasan mengenai desain grafis. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Desain grafis di CorelDRAW. Sebelumnya saya pengen bertanya, menurut kalian apa itu desain grafis? Langsung di on mic saja. Siapapun, terserah. Izin menjawab Pak. Nah, ya, silakan. Ya, desain grafis itu adalah suatu proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi
yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang ingin disampaikan. Ya, Ya, baik. seperti itu, Pak. Ya. Ya, jadi desain grafis itu adalah sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Cukup mirip dengan yang disampaikan Ivan tadi. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai desain grafis, alangkah baiknya kita membahas secara singkat mengenai desain grafis. Ya. Jadi desain grafis sebenarnya sudah ada sejak zaman Paleolitikum di Gua Lascaux, Prancis Selatan. Banyak ditemukan gambar-gambar binatang dan manusia prasejarah. Kemudian terdapat lukisan dinding lainnya yang ditemukan di Indonesia, tepatnya di Gua Patai Kiri di dekat Maros, Sulawesi Selatan. Beberapa lukisan babi hutan yang fungsinya sama seperti yang terdapat di Gua Lascaux. Kemudian muncul peradaban bangsa Mesir yang termasuk salah satu masyarakat yang pertama kali menciptakan media bentuk tulisan menggunakan gambar-gambar yang lebih dikenal sebagai huruf hieroglif. Bangsa lain seperti Yunani dan Romawi juga mengembangkan sistem komunikasi yang disebut tulisan. Masuk ke abad 15, zaman seni rupa modern, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak hand press yang membuat perubahan besar dalam bidang desain grafis. Beliau juga membuat tipografi dan seni ilustrasi. Kemudian muncul Alois Sennfelder yang menemukan teknik cetak litografi, yakni memanfaatkan prinsip saling tolak antara minyak dan air. Seiring dengan berkembangnya zaman, desain grafis telah memasuki era digital, di mana semua bisa disimpan dalam satu perangkat tanpa perlu bentuk fisik. Hal ini kemudian akan kita pelajari pada subbab selanjutnya, yakni untuk bitmap. Oh ya, untuk materi ini kalian bisa download di link Google Drive yang akan saya sediakan. Di dalamnya nanti akan ada materi, lembar kerja, dan lain-lain yang harus kalian unduh. Bentar, saya akan ambil dulu. Link. Itu sudah ada di kolom chat. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai bitmap dan vektor. Jadi bitmap itu adalah gambar digital yang terdiri dari matriks titik. Jadi bitmap itu ada beberapa, terdiri dari titik warna yang nantinya akan menyusun gambar. Ciri-ciri dari bitmap itu sendiri, ini gambar bitmap itu tersusun dari kumpulan titik-titik piksel yang tadi, yang memiliki warna pada masing-masing pikselnya. Apabila kita memperbesar tampilan dari gambar bitmap,
maka gambar tersebut akan terlihat pecah. Ini kalau diperbesar melebihi dari ukuran defaultnya atau ukuran pasnya. Nah, kemudian memiliki gradasi warna yang lebih nyata dan luas. Nanti akan terlihat ketika kita membandingkan bitmap dan vektor, maka gambar bitmap itu akan lebih istilahnya hidup. Gambar bitmap juga cenderung memiliki ukuran file yang lebih besar daripada gambar vektor. Ini akan terlihat setelah kalian membandingkan file PSD dengan file vektor AI misalnya. File PSD itu dari Photoshop. Semakin besar resolusi dari gambar bitmap, maka kualitas gambarnya akan semakin baik. Jelas tidak memerlukan proses yang lama untuk dapat ditampilkan ke layar monitor. Kemudian mempunyai format PNG, JPG, dan JPEG. Nanti di slide akhir akan muncul perbandingan mengenai bitmap dan vektor, dan ada format yang lebih lengkap daripada ini. Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan bitmap. Kelebihan bitmap yakni gambar lebih realistis, kemudian dapat ditambahkan efek dan dapat diubah menjadi gambar vektor melalui tracing biasanya. Kemudian kekurangan dari bitmap ini gambarnya mudah pecah, ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ukuran filenya yang lumayan besar, dan penggunaan efek sangat bergantung pada kualitas gambar. Ya, gambar tertentu akan menghasilkan efek yang buruk apabila di gambarnya sendiri itu sudah kualitasnya rendah. Kemudian kita masuk ke aplikasi pengolah gambar yang berbasis bitmap. Ini yang paling famous, yang paling terkenal mungkin di kalian ini Paint untuk sistem operasi Windows, dan ada Photoshop keluaran dari Adobe. Nah, jika kalian belum mengerti ya penjelasan di atas, itu tidak apa-apa, karena ya kalian nanti akan lebih terbayang ketika mengerjakan LKPD. Jadi simpan dulu penjelasan tadi, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yakni vektor. Vektor adalah gambar digital yang terdiri dari garis. Kalau tadi bitmap dia terdiri dari titik, sekarang vektor merupakan gambar yang terdiri dari garis. Kemudian ciri-ciri gambar vektor. Vektor dibentuk dari kombinasi objek-objek yang bersifat individu yang terdiri dari garis, warna, dan juga titik. Lebih advance dari bitmap. Kemudian ukuran gambar tidak mempengaruhi kualitas gambar karena tidak bergantung dengan resolusi gambar. Ya, kita skip dulu. Ukurannya relatif kecil, tidak akan pecah apabila gambar diperbesar. Nah, ini mendukung poin nomor 2 tadi. Vektor itu kalau kalian perbesar sampai ukuran apapun, ukuran berapapun, itu gambarnya akan tetap nggak pecah. Nanti di slide akhir akan saya tunjukkan perbedaannya. Kemudian tampilan gambar yang dihasilkan kurang nyata dan kurang natural, karena sifatnya vektor ini dia cenderung digunakan untuk animasi dan produk-produk brand, logo, dan semacamnya. Kemudian saat ditampilkan ke layar monitor membutuhkan waktu yang lama, mempunyai format CDR untuk Corel Draw, kemudian AI untuk
Adobe Illustrator, ESP juga sama, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan vektor. Ya, dapat diketahui kalau kelebihan dari vektor ini kualitas gambarnya stabil. Kemudian ukuran file umumnya kecil, dapat diubah menjadi 3 dimensi. Kemudian dapat digunakan untuk membuat gambar yang simpel, seperti logo dan poster yang tidak terlalu banyak efek yang ditempatkan dalam vektor tersebut. Kemudian kekurangannya ini tidak dapat diubah lebih realistis, warna terbatas, dan ya sekitar itu. Kemudian masuk ke aplikasi pengolah gambar berbasis vektor. Ini ada yang seperti saya jelaskan tadi, terdapat dari produk Adobe, masih Illustrator, kemudian ada CorelDRAW. Ini aplikasi lama yang diperbarui ulang. Nanti kalian bisa searching sendiri. Nah, untuk sekarang setelah mengetahui bitmap dan vektor, kalian silakan buka LKPD yang telah kalian unduh tadi. Ada di materi, kemudian di LKPD titik doc. Dengan jawaban kalian kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 4 dengan jawaban yang singkat saja, namun langsung ke inti dari apa yang ingin kalian sampaikan. Dan untuk soal nomor 2 dan 3 mengenai identifikasi, itu kalian silakan buktikan ciri-ciri yang telah saya jelaskan pada objek yang sedang kalian amati. Nah, silakan dikerjakan, nggak usah buru-buru, kalian pahami saja file PPT dan materinya, LKPD, materi dan lain-lainnya sudah saya sediakan di link Google Drive, silakan kalian kerjakan. Nah, selanjutnya selagi kalian mengerjakan LKPD, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan bitmap dan vektor. Bitmap seperti yang terlihat pada gambar akan terlihat pecah saat diperbesar sampai ke ukuran tertentu, sedangkan vektor tidak. Ini bisa kalian lihat ya, di sebelah kiri itu bitmap. Misal ukuran defaultnya itu 100 pixel. Kalian zoom 100% itu masih tidak apa-apa, tapi kalau sudah lewat 100%, misal 200, 300 sampai ke atas, itu tampilannya akan kelihatan titik-titiknya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan gambar pecah. Sedangkan vektor di sebelah kanan kalian perbesar sampai 2 juta persen juga enggak pecah-pecah ya. Namun nanti tergantung dengan pengaturannya kalau di CorelDRAW itu. Tapi normalnya memang seperti ini, dia tidak akan pecah diperbesar berapapun perbesarannya. Dan kemudian ini perbandingan vektor dan raster atau bitmap. Untuk ekstensi file ya aplikasi yang digunakan
dan contoh produk ini sebenarnya bisa kalian lihat sendiri di PPT. Jadi ada file ekstensi AI, ESP, SVG, FH, CDR, PDF, EMF untuk vektor, dan untuk bitmapnya seperti yang kalian lihat ada JPEG, GIF, PDE, PNG, PPT, ISP, IPS, PDF, dan TIF. Nah, untuk ESP dan PDF ini ya dapat berupa vektor dan dapat berupa juga bitmap atau raster, tergantung dari file aplikasi pengolah gambarnya. Itu tidak terlalu penting, tapi yang penting kalian tahu dulu PDF dan ESP ini bisa EPS ini bisa digunakan sebagai vektor ataupun raster. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya. Ya. Dan untuk memperkuat pemahaman kalian, saya juga telah menyertakan video referensi untuk bitmap dan vektor. Silakan kalian tonton juga. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, ada untuk vektor ada Illustrator, Corel, Inkscape, Affinity Design, Sketch, dan untuk raster sendiri atau bitmap ada fotografi ya. File fotografi itu pasti bitmap. Dan untuk Photoshop, Microsoft Office, game, Affinity Photo itu bitmap. Ya sebentar ya.
Ya, dan seperti yang saya bilang tadi, ini contohnya untuk logo perusahaan, logo brand, dan yang di sebelah kanan itu bitmap, fungsinya untuk ya semisal gambar diri sendiri atau meme di internet bisa. Nah, jadi ini sumbernya, silakan kerjakan. Ya, ini ada pertanyaan ya dari Kurnia. Pak, izin bertanya, apakah desain bangunan itu termasuk vektor? Desain bangunan. Bergantung pada aplikasi pengolahnya ya. Saya secara pribadi berpendapat kalau desain bangunan itu sebaiknya mungkin dibuat dalam bentuk vektor, karena desain bangunan itu cukup sederhana dan yang namanya desain ya, jadi nggak terlalu butuh efek-efek seperti shadow atau mungkin ya beberapa efek-efek terkenal dari Photoshop gitu kan enggak. Jadi saya rasa memakai vektor saja sudah cukup. Namun bisa juga sebenarnya kalau mau dibuat dalam Photoshop atau aplikasi pengolah berbasis bitmap ya, cuma itu tadi kurang sesuai kebutuhan saya rasa.
Dan ini kalau menyangkut desain grafis, apalagi desain bangunan seperti ini ya tergantung pendesainnya, dia mau desainnya pakai apa, misal pakai Photoshop atau pakai Corel, itu bebas sebenarnya. Dalam dunia kerja itu bebas. Namun semestinya ini kalau desain bangunan, desain 3D-nya itu sudah di luar dari konteks kita ya sebenarnya, karena aplikasinya pasti beda untuk 3D. Meskipun di Corel dan AI apalagi itu memungkinkan, namun sebaiknya untuk desain bangunan, apalagi yang memerlukan semacam desain 3D atau desain yang tampak nyata gitu, itu bisa pakai aplikasi lain, aplikasi mengolah gambar 3D mungkin. Nanti coba kita usulkan ke kepala sekolah, apakah akan diadakan pembelajaran seperti ini atau tidak. Terima kasih Kurnia sudah bertanya. Atau mungkin yang lain ada pertanyaan? Ya, sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Reza. Ya, Pak izin bertanya, apakah aplikasi Canva bisa digunakan untuk membuat desain grafis? Bisa, jawabannya bisa, karena desain grafis tadi kan kita coba lihat ke pengertiannya. Jadi slide pertama yang ini ialah bentuk seni dengan tujuan memecahkan masalah melalui komunikasi dengan elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Nah, di aplikasi Canva, hal yang tadi itu memungkinkan untuk dilakukan. Makanya saya bilang Canva bisa digunakan untuk membuat desain grafis. Ya, dan setahu saya itu di Canva dia punya berbagai macam template dan sudah nyaman untuk digunakan dalam membuat desain grafis. Namun ya, problemnya adalah Canva ini memerlukan koneksi internet. Nah, sedangkan tadi yang saya jelaskan itu seperti yang saya jelaskan seperti AI, Photoshop, atau Corel, ini semuanya dapat dilakukan secara offline. Jadi tidak bergantung pada koneksi internet. Walaupun secara penggunaan Canva ini
saya rasa cukup praktis dan sudah bisa untuk membuat desain-desain yang sederhana. Ya, jadi apakah Canva bisa? Ya, bisa digunakan. Ya, sama-sama. Ya. Mungkin yang lain kita sampai 8.10 untuk mengerjakan LKPD 1 sampai 4. Ya, mungkin selanjutnya kita akan langsung praktek. Karena sudah 8:10, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yakni mengenai Corel Draw. Sebentar.
Baik, saya rasa sudah cukup untuk nomor 1 sampai dengan 4. Sekarang kita akan praktik menggunakan aplikasi pengolah gambar berbasis vektor, yakni CorelDRAW. Silakan kalian buka aplikasi CorelDRAW. Saya memakai CorelDRAW versi 2020, namun saya yakin tidak ada perbedaan yang jauh antara versi saya dengan yang kalian pakai atau yang kalian gunakan. Jika sudah, silakan kalian buka file materi 2.docx yang ada bersama Salindia. Sekarang silakan kalian mencoba memahami menu dan icon yang ada di dalam CorelDRAW dengan panduan dari materi tersebut. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Lalu sekarang bersamaan dengan tadi, silakan kalian juga kerjakan LKPD nomor 5 di CorelDRAW. Nanti filenya kalian simpan dengan format NIS, nomor induk kalian, kemudian nama, NIS _ nama, kemudian simpan dalam folder LKPD. Simpan dalam folder LKPD, atau nanti saya share foldernya. Nah, kemudian untuk LKPD yang nomor 1 sampai 4 juga sama, kalian kumpulkan dengan ekstensi doc atau docx dengan format yang sama. Lalu kalian taruh bersamaan dengan nomor 5 tadi. Jadi ada 2 file yang akan kalian kumpulkan, yakni CDR dan docx atau doc. Nah, silakan kalian buat folder sendiri dengan sama formatnya, NIS strip nama, slide underscore nama. Ya, jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ini file materinya bisa kalian akses sendiri ya di Google Drive tadi yang sudah saya sediakan.
Ya, jadi ini ada menu-menu yang ada di CorelDRAW. Ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada icon. Ini cukup ya. Untuk LKPD prakteknya atau nomor 5 akan saya beri contoh sedikit. Ya, sini tadi ada apa? Ada membuat lingkaran, kotak segitiga. Maksudnya kotak ini persegi atau persegi panjang lah boleh.
Nah, seperti ini. Jika semisal kalian mau buatnya bulat sempurna, itu kalian klik icon ini, ellipse tool, seperti yang ada di buku, ada di materi tadi, materi 2.docx. Sambil kalian pencet atau tahan, kalian tahan tombol shift, kalian bisa drag ya. Nah, untuk lebih presisi lagi, bulat sempurna, kalian bisa sambil tekan kontrol ya, jadi kontrol shift dan ditarik, sembari klik kiri tahan, terus kalian arahkan kursornya ke manapun terserah. Untuk shift tadi itu dia akan membesar dari tengah, kalau ini kan dari pinggir, dari sini, misal ini pojok kirinya, kalau kita tarik ke kanan bawah akan besar, kita tarik ke kiri atas, besarnya ke kiri atas. Seperti ini. Untuk memindahkan ini lingkaran, kalian klik tombol ini, pick tool, drag ke samping, kemudian kotak juga sama. Untuk membuat seperti ini, kotak sempurna, seperti kalian membuat ellipse tadi. Ini dengan menahan Ctrl Shift atau Ctrl saja sebenarnya sudah bisa. Sedangkan untuk segitiga ini kalian ke polygon tool, shortcutnya Y. Segitiga artinya kalian fokus ke sini, ini point or side, jadi jumlah sisinya berapa, kita segitiga jadi segitiga. Nah, untuk soal terakhir, soal terakhir yaitu ya kan ada segi 9, jadi di sini kalian bisa ganti jadi 9. Ini kurang lebih seperti ini untuk CorelDRAW. Jika kalian ingin memakai misal alat CorelDRAW yang lain, aplikasi yang lain,
karena ini sedang masa pandemi ya, jadi tidak apa-apa. Misalkan yang kalian coba itu mirip dengan yang saya contohkan ini. Nah ya mau bagaimana lagi, kan sedang pandemi, kalian tidak sedang berada di sekolah, di kurang pas rasanya jika memaksa kalian harus punya aplikasi seperti ini. Karena jujur aplikasi ini agak berat ya, mungkin agak lebih ringan daripada Illustrator, tapi ya aplikasi edit gambar itu dimana-mana lebih berat daripada aplikasi umum. Ya, intinya kita ini akan belajar praktek mengenai apa ya istilahnya, teknik-teknik dalam membuat elemen desain grafis. Tapi pastinya akan cukup berbeda ini dengan yang lain. Kalau saya ya tetap saya sarankan kalian untuk download CorelDRAW, tapi ya tidak apa-apa lah. Masih aman-aman. Ya, nah sekarang waktunya untuk kuis ya. Kalian belajar dulu, mungkin saya beri waktu 5 menit ya. Kita mulai kuisnya di 8.35. Pekerjaan kalian jika belum selesai saya tunggu sampai pukul 23.00 WIB hari ini. Sekarang waktunya kuis dulu. Soalnya mudah kok, jangan khawatir. Kuisnya menggunakan Google Form. Untuk linknya sendiri telah saya bagikan, nanti akan saya bagikan di chat. Nah, silakan kalian nanti untuk mengklik dan mulai mengerjakan saat kuisnya telah saya bagikan. Kuis nanti akan ditutup 5 menit sebelum pembelajaran berakhir. Sekarang silakan belajar dulu. Materinya cukup sederhana ya, ada di PPT, ada di materi.
materi 2 Mas, materi 2.x. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Ya, kuisnya sudah saya bagikan di kolom chat. Ya, silakan kalian kerjakan. Kuis akan ditutup 5 menit sebelum pembelajaran berakhir. Jadi semangat ya. Baik, Pak.
sudah selesai lebih dari yang saya perkirakan, walaupun kayaknya ini karena terburu-buru jadi ya tapi secara garis besar ya, sudah banyak yang paham. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ya yang lain bisa silakan. Kalau mungkin dari soalnya ada yang kurang dipahami, yang kurang jelas, karena saya lihat di sini sudah mengumpulkan semuanya ya. Oh, ya silakan langsung open mic saja atau baik, tulis di Pak. kolom chat. Ya. Saya izin bertanya. Ya. Oh maaf, mungkin ini agak sedikit keluar dari Nggak apa-apa, materi nggak ya Pak. Jadi saya izin bertanya, bagaimana sih cara kita untuk bisa mahir gitu dalam mengoperasikan Corel Draw gitu Pak? Soalnya kan sebagai pemula gitu pasti akan sulit gitu untuk belajar aplikasi gitu. Jadi cara kita untuk bisa mahir itu bagaimana ya Pak? Oh ya. Oke, saya bagikan tips-tips cara mahir dalam desain grafis Corel Draw. Ya, kurang lebih nanti kalian belajar dasarnya dulu. Yang jelas kalian harus punya ini ya, Corel. Aplikasinya Corel harus punya. Terus kalian explore dulu tuh toolbar sama tadi menu-menu yang ada di Corel Draw ini. Kalian belajar yang nampak dulu sedikit demi sedikit, belajar bagaimana cara membuat objek, bagaimana cara mewarnai objek. Nah, nanti semakin lama kalian akan terbiasa dulu dengan aplikasi ini. Nah, nanti kalau sudah terbiasa akan mudah jika kalian misal ingin menerapkan elemen dalam seni rupa ke dalam desain kalian. Misal nanti kalian ingin membuat Oke ya. Di misal nanti kalian ingin membuat logo atau suatu elemen lah ya, kalian pastinya belajar dari dasar dulu, bikin kotak, bikin lingkaran. Nah, nanti lanjut ke mewarnai lingkaran ya, misal ya, warna cyan dan yellow. Oh ini ada outline-nya atau garis di pinggir, saya tidak suka. Oh, ganti. Caranya gimana? Explore di sini. Kalian bisa ngikuti tutorial di YouTube ya untuk penggunaan ininya. Karena sekali lagi untuk desain grafis ini bergantung dari kaliannya sendiri, imajinasi kalian dan kebutuhan si desain grafisnya. Seperti nanti saya lihatkan ini berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari tadi, misalnya outline color,
iklannya kita hapus saja, outline-nya. Nah, sekarang nggak ada outline-nya, dan kita ini no outline. Oke, bisa. Nah, bagaimana cara mengetahui tadi? Ya dengan explore. Kalian coba-coba ini di aplikasi ini. Semisal laptop kalian tidak kuat, ya mungkin pinjam laptop teman ya, atau bisa dengan ke warnet misal. Nah, itu tergantung dari usaha kalian sendiri. Nah, saya pernah tahu ya, suatu mahfuzat atau dalam bahasa Arabnya itu diartikan sebagai kata-kata mutiara. Lalu saya pernah belajar itu. Dikatakan manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Maka akan berhasil. Tergantung ikhtiar dan doanya juga. Nah, jadi ini nanti semisal kalian mau tambahkan shadow bisa. Terlalu geser. Contoh-contoh sederhana. Kalau kalian tanya saya juga tidak terlalu mahir. Saya juga tidak jago-jago amat di sini. Dengan bidang ini kok sampai bisa membuatkan logo suatu perusahaan, ya enggak. Tapi kalian bisa dengan belajar yang tekun, belajar yang rajin, jadi insya Allah kesuksesan atau jerih payah Anda itu tidak akan mengkhianati hasil nanti. Jadi yang penting itu latihan. Ya begitu ya Barul ya. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya. Kan ya sama-sama. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan yang lain mungkin silakan. Kita sambil menunggu waktu. Kalau nggak bisa mic di kolom chat saja, enggak apa-apa. Nanti akan saya jawab sebisanya.
Ya, Ivan, silakan. Ya Pak, izin bertanya mungkin Ya, adakah rekomendasi Bapak mengenai aplikasi khususnya untuk kita membuat vektor untuk logo gitu Pak, tapi yang berbasis Android gitu. Ada atau tidak rekomendasi dari Bapak berupa aplikasinya seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya ya agak lumayan sulit ya. Kalau saya jujur enggak telaten kalau di istilahnya di HP itu kan layarnya kecil, sedangkan di laptop itu sudah pasti ukurannya besar, kita bisa melihat-lihat dengan lebih baik. Ya, itu saya utarakan dulu alasan kenapa tidak memakai Android sebagai media ini. Ya karena itu tadi layarnya cenderung kecil dan tidak banyak saya rasa aplikasi yang dapat disediakan oleh Android untuk mengedit gambar khususnya vektor. Tapi ada ini mungkin satu yang saya pernah dengar, saya pernah baca itu ada ini Celeb atau apa ya? Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya tidak bisa merekomendasikan itu aplikasi vektor untuk Android, tapi secara garis besar mungkin seperti ini ya. Ini keluaran Adobe, kita lihat sama-sama ya dari websitenya Improve Your Drawing. Nah, hampir kita percepat aja. Ada Adobe Capture, ada Sketchbook, Infinite Design. Nanti Ivan bisa searching sendiri. Dan Studio, Pen, Inker dan lain-lain. Ya, semoga terjawab ya Ivan ya. Saya tidak bisa merekomendasikan, tapi kurang lebih seperti tadi. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya untuk hari ini kita cukupkan sekian. Bagi kalian telah menyelesaikan kuis, waktunya merangkum apa yang kita pelajari hari ini. Kalian hari ini telah belajar mengenai sejarah singkat desain grafis, bitmap, vektor, dan praktik sederhana menggunakan CorelDRAW. Cukup seru ya belajar hari ini. Nah, saya harap kalian bisa memanfaatkan ilmu yang kalian pelajari hari ini dengan baik. Nah, untuk latihan di rumah,
kalian akan saya beri tugas untuk membuat logo sederhana dari apa yang telah kalian pelajari tadi. Membuat di sini bukan berarti kalian membuat dari nol, benar-benar logo baru, bukan. Kalian membuat desain logo di CorelDRAW dengan meniru logo atau brand perusahaan yang sudah ada. Nah, pilih logo yang paling mudah untuk kalian tiru. Kemudian minggu depan sebelum memulai pembelajaran, file tugas kalian silakan dikirim dalam format CDR dan dikumpulkan di Google Drive yang akan saya sediakan sebelum memulai pembelajaran. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.